Oke, baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih semangat? Masih semangat? Mohon maaf Bapak Ibu, ibadah kita sedikit lambat, tapi saya percaya kita masih memiliki semangat yang sama untuk kita ada di hadirat Tuhan. Oke, saya ajak kita semua baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat 47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 hingga ayat 47. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara soal bagaimana Roh Kudus memberdayakan orang-orang percaya untuk bertumbuh. Amin. Baru saja beberapa waktu yang lalu kita merayakan perayaan Pentakosta. Perayaan Pentakosta adalah perayaan pencurahan Roh Kudus, di mana gereja boleh lahir dan gereja boleh bertumbuh. Jadi gereja bertumbuh itu karena pekerjaan Roh. Amin. Karena pekerjaan Roh. Lalu apa itu gereja dan siapa itu gereja? Gereja itu saya dan saudara. Amin. Gereja di sini tidak bicara soal gedung. Gereja di sini bicara soal jiwa-jiwa. Gereja bicara orang-orang, dan itu saya dan saudara. Makanya kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata eklesia, dari kata ek dan kaleo. Ek itu artinya keluar, kaleo itu artinya dipanggil. Jadi ek kaleo atau eklesia itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi gereja itu bicara saya dan saudara. Kemudian kata gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, juga diterjemahkan dari kata kuriake. Kuriake itu artinya milik Tuhan. Orang-orang milik Tuhan. Saya dan saudara gereja, dan kita adalah orang-orang milik Tuhan. Katakan amin. Iya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gereja bukan soal gedungnya, tapi gereja adalah soal orang-orangnya. Itu sebabnya ada istilah teologi dalam hubungan dengan pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat. Karena gereja itu bicara soal semua organisme yang hidup, yang bergerak, yang terus mengalami pertumbuhan. Dan ini terjadi karena Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, saya dan saudara tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran yang saya dan saudara baca bersama adalah sebuah kebenaran yang menggambarkan bagaimana ciri khas gereja itu bertumbuh. Bagaimana ciri khas orang-orang percaya itu bertumbuh. Firman Tuhan berkata di sini,
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Bicara pertumbuhan, ada dua konsep pertumbuhan. Pertumbuhan secara kuantitas dan pertumbuhan secara kualitas. Kuantitas itu jumlah, kualitas itu bicara soal pertumbuhan dari dalam ini. Dan firman Tuhan berkata, hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Artinya ada pertambahan jumlah, pertumbuhan jumlah. Dari 120 murid menjadi 3.000. Kalau Bapak Ibu baca lagi, dari 3.000 menjadi 6.000. Ada pelipat gandaan, ada pertumbuhan jumlah yang signifikan. Ini pertumbuhan. Dan pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan secara kualitas. Nah, ini kita harus ukur. Apakah saya dan saudara bertumbuh atau tidak? Memiliki kualitas rohani atau tidak? Firman Tuhan berkata di sini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis. Orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang suka dengar firman. Katakan amin. Amin. Iya. Ciri khas orang yang bertumbuh itu adalah orang yang suka dengar firman. Jadi kalau hari ini saya dan saudara sudah mulai tidak suka dengar firman Tuhan, sudah tidak mulai suka baca firman Tuhan, hati-hati, ada gangguan dalam pertumbuhan kita. Adakah di sini yang masih suka dengar khotbah? Masih? Saya percaya semua suka dengar. Suka atau tidak suka ini di dalam ruangan pasti semua dengar. Dengar khotbah. Kecuali yang di luar. Tapi orang-orang yang bertumbuh adalah orang-orang yang suka dengar firman. Dan bukan hanya dengar. Dikatakan mereka menerima dan memberi diri untuk dibaptis. Jadi ciri khas orang yang bertumbuh, selain suka dengar firman, mereka memberi diri mereka. Mereka memberi hidup mereka bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini ciri khas pertumbuhan. Dalam ayat yang masih ayat yang 41. Memberi diri mereka dibaptis. Baptis itu Bapak Ibu sekalian, itu dari kata baptizo yang artinya ditenggelamkan, diselamkan. Itu baptis. Apa artinya memberi diri dibaptis? Apa tanda baptisan ini? Tanda apa? Baptisan ini tanda penyerahan diri. Baptisan ini tanda pengampunan. Baptisan ini tanda pertobatan. Amin. Jadi orang-orang yang bertumbuh, ciri khasnya adalah hidup dalam pertobatan. Katakan amin. Colek dulu teman di samping kiri kanan. Bertobat kau belum. Karena itu ciri pertumbuhan. Kalau belum, kasih tahu Bapak Gembala baptis. Kalau belum baptis, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi diri dibaptis sebagai tanda apa? Tanda pertobatan, tanda pengampunan. Jadi orang-orang yang dibaptis adalah orang-orang yang telah mengalami pengampunan Tuhan, yang telah memberi hidup mereka bagi Tuhan. Pertanyaannya, benarkah kita memberi hidup bagi Tuhan? Atau beri separuh-separuh saja? Kata memberi di sini utuh, seutuhnya, semuanya diberikan bagi Tuhan. Jadi gereja yang bertumbuh atau orang percaya yang bertumbuh adalah orang percaya yang memberi hidup bagi Tuhan. Jangan setengah-setengah. Amin. Harus utuh. Kasih ingat teman di samping kiri kanan, kalau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Kasih ingat Bapak Ibu, kasih ingat. Kasih ingat.
Kalau mau sungguh-sungguh memberi diri sepenuhnya bagi Tuhan. Itu ciri khas orang yang bertumbuh. Jadi kita bisa ukur pertumbuhan kita sampai di mana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bertekun dalam pengajaran firman. Amin. Seperti yang saya bilang poin pertama tadi. Kalau masih suka dengar firman, puji Tuhan. Ada yang tidak suka dengar firman Tuhan. Ada jemaat yang, ini pendeta mulai singgung saya ini. Mulai togor-togor kita ini. Bukan, ini memang firman yang mau disampaikan. Kebenaran yang mau disampaikan. Pendeta tidak ada dendam dengan jemaat, amin. Kalau pendeta masih dendam dengan jemaat, jangan jadi pendeta. Ya. Tapi saya tidak tahu apakah jemaat ada dendam dengan pendeta. Kalau ada yang dendam, jangan jadi jemaat. Tidak, Bapak Ibu. Tetaplah jadi jemaat, tapi jemaat yang mau berubah, amin. Iya Bapak Ibu saudara sekalian. Jemaat yang mau berubah. Di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka mau diajar, mereka mau dididik, mereka mau diarahkan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau diarahkan, gereja yang mau belajar, gereja yang mau berubah. Sebab banyak orang yang tidak mau diajar. Sebelum kau khotbah saya sudah tahu itu ayat. Kau tidak perlu kasih tahu di saya. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu balik lagi. Saya sudah tahu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita dapat khotbah singkat di rumah, baru pakai ayat lagi begitu. Suami dengan istri. Tidak usah khotbah saya sudah hafal itu ayat. Kadang begitu Bapak Ibu sekalian ya. Seru juga kadang-kadang di rumah Bapak Ibu. Bukan hanya khotbah di gereja, tapi di rumah juga khotbah. Karena khotbah dari dapur, khotbah dari kamar, khotbah di ruang tamu. Bagus juga, puji Tuhan. Ada nyanyian-nyanyian rohani. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Masih luar biasa kalau masih dapat khotbah. Amin. Kalau masih dapat khotbah bagus. Nanti ada saatnya semua sudah diam di rumah, sudah tidak ada siapa-siapa. Baru kita kangen suara itu. Tidak ada lagi yang khotbah saya pagi-pagi. Tidak ada lagi di ruang tamu. Tidak. Kita yang nanti susah sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Bapak Ibu pernah lihat tidak di tempat-tempat duka, kalau suami atau istri meninggal, Mama, saya tidak pernah dengar lagi suara Mama yang dulu. Kangen suara istrinya yang mengomel dia setiap pagi. Kangen suara istrinya yang tegur dia setiap hari. Kangen. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kita menyesal. Jadi kalau sekarang masih dapat khotbah suami-suami, berterima kasihlah kepada istri. Amin. Amin. Biar dapat khotbah dekat saja. Terima kasih istriku untuk khotbah yang luar biasa hari ini. Atau terima kasih suamiku untuk khotbah yang luar biasa hari ini. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita kena khotbah pagi-pagi, sengaja sibuk-sibuk, yang lain pasang headset. Oh engkaulah kekuat, pura-pura kuat. Tapi tidak apa-apa, itu khotbah yang bagus di rumah selain di gereja. Itu artinya masih ada kepedulian. Istri masih peduli dengan suami, suami masih peduli dengan istri. Kalau tidak baku omong lagi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi bersyukur. Di sini luar biasa. Gereja yang bertumbuh, gereja yang bertekun dalam pengajaran, dan yang berikut gereja yang bertumbuh, gereja yang berada di dalam persekutuan. Katakan amin. Iya. Kata persekutuan berasal dari koinonia. Dari kata koinonia. Itu kalau diterjemahkan itu artinya saling berbagi. Dalam satu satu lingkaran, ada dalam satu wadah,
dalam satu koinonia. Makanya kata koinonia itu selalu diterjemahkan dengan kata fellowship. Fellowship. Fellow dan ship. Ya. Fellowship. Fellow dan ship artinya satu kapal. Ya. Jadi orang-orang yang bersekutu itu mereka ada dalam satu perahu, dalam satu kapal. Dunia sekarang Bapak Ibu adalah dunia yang ego. Dunia yang ego. Tidak butuh persekutuan lagi. Tidak butuh orang lain lagi ada di sekitarnya. Dunia sekarang ini adalah dunia yang mau hidup sendiri-sendiri. Lulu beta-beta. Tapi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang peduli koinonia. Amin. Gereja yang peduli sesama. Gereja yang masih melirik di sebelah kita. Siapa? Gereja yang masih melayani orang lain. Gereja yang masih ingat yang susah. Gereja yang masih mendoakan yang sakit. Gereja yang masih mengunjungi, yang masih peduli. Orang lain susah, kita susah. Itu koinonia. Orang lain senang, kita senang. Itu gereja yang bertumbuh. Itu jemaat yang bertumbuh. Amin. Tapi kalau kita senang lihat orang lain susah, berarti ada gangguan dalam pertumbuhan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Jangan terpengaruh dengan zaman sekarang ini yang membangun kepentingan diri sendiri, yang membangun ego individual, budaya individualistik. Luar biasa sekarang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar terjadi apa-apa di sebelah tembok rumah tetangga kita tidak tahu. Karena kita sudah membentengi diri kita untuk tidak boleh diganggu oleh orang lain. Padahal gereja mula-mula mengajarkan saya dan saudara koinonia. Amin. Salah satu contoh kita ada semua dalam gereja ini, itu bentuk koinonia. Amin. Amin. Belum lagi nanti istilah diakonia. Iya, saling melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ciri khas gereja yang bertumbuh. Gereja yang hidup di dalam persekutuan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi ciri khas gereja yang bertumbuh? Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang suka berdoa. Amin. Dikatakan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang percaya yang bertumbuh adalah orang percaya yang suka berdoa. Masih ingat tetangga di sebelah kiri kanan, teruslah berdoa. Jangan lupa berdoa, terus berdoa. Doa itu bukan hanya sekedar laporan pada Tuhan, hanya sampaikan informasi gitu. Doa itu bicara hubungan pribadi. Amin. Amin. Jadi bukan terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah bangun, terima kasih, haleluya, amin. Laporan itu. Kata-katanya sih bagus, tapi laporan. Ada hubungan, ada penyembahan dari dalam diri saya dan saudara. Ada rasa syukur, ada rasa hormat dengan Tuhan. Nah itu Bapak. Pada waktu saya masih jadi mahasiswa, Bapak Pendeta Andreas Hani, waktu itu dosen kami, bilang gini, kalian sudah berdoa pagi ini? Sudah Om. Betul berdoa? Iya betul Om. Kamu menangis tidak tadi? Tidak Om. Belum berdoa. Belum berdoa. Jadi beliau mengajarkan kami bahwa doa itu bicara soal hubungan yang dekat dengan Tuhan.
benar-benar ada rasa lapar dan haus akan Tuhan dari dalam hati saya dan saudara, untuk bertemu Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kamu belum menangis, doa tidak sungguh-sungguh. Sampai anak-anak, emang harus menangis om? Nanti dibilang cengeng lagi dengan Tuhan. Saya dan saudara menangis bukan soal cengeng dengan Tuhan. Amin. Amin. Bukan. Air mata itu bukan tanda cengeng. Air mata itu tanda penyerahan diri saya dan saudara dengan Tuhan. Jadi kalau setiap kali saya dan saudara berdoa dan menangis, itu tanda penyerahan diri saya dan saudara. Tuhan. Mungkin saya dan saudara tidak bisa mengungkapkan kata-kata sebagus kata-kata orang dalam doa, tapi cukup air matamu yang berbicara. Tuhan mengerti. Amin. Makanya kitab Mazmur menyinggung soal Tuhan menampung air matamu dalam kirbatnya. Air mata apa itu? Air mata penyerahan. Air mata doa yang dia tampung di dalam kirbatnya. Sebagai pengingat kepada Tuhan bahwa orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang berdoa. Bukan orang-orang yang cengeng dengan Tuhan, bukan. Air mata bukan tanda cengeng. Air mata tanda penyerahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berdoa. Murid-murid dikatakan mereka bertekun dalam doa. Mereka bertumbuh dalam kehidupan doa, bertumbuh dalam kehidupan penyembahan. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang berbagi. Amin. Amin. Gereja yang berbagi. Mereka membagikan milik mereka kepada yang membutuhkan. Mereka membagikan makanan mereka kepada yang membutuhkan. Memecahkan roti bersama. Ada kepedulian. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang peduli. Orang percaya yang bertumbuh adalah orang percaya yang peduli. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya dan saudara tidak miskin ketika kita memberi kepada orang lain. Adakah di sini yang miskin karena memberi kepada orang lain? Tidak Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berutang ketika saya dan saudara berbagi kepada orang lain. Amin. Ketika saya dan saudara membagi makanan kepada yang kekurangan, saya dan saudara tidak mungkin miskin. Ketika kita berbagi uang kepada orang yang berkekurangan, saya dan saudara tidak mungkin miskin. Tuhan tidak pernah berutang. Sebab apa yang saya tabur, apa yang kita tabur, kita akan menuai yang kita tabur. Amin. Berilah, maka engkau akan diberi. Ya. Berilah, maka engkau akan diberi. Itu firman. Jadi saya dan saudara berbagi bukan supaya kita mau mendapatkan, bukan. Tapi hukumnya memang sudah begitu. Dan ciri khas orang yang bertumbuh adalah orang yang mau berbagi hidup dengan orang lain, dengan sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata begini, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa ini? Gereja yang bertumbuh ini terakhir adalah gereja yang bersaksi. Amin. Gereja yang membawa jiwa. Sehingga banyak orang baru datang. Kenapa? Karena ada orang yang bersaksi. Orang-orang yang belum diselamatkan. Ada kesaksian dan mereka rindu kembali untuk datang gereja. Ada orang yang bersaksi. Bapak Ibu mau bersaksi? Ciri khas orang percaya yang bertumbuh adalah orang percaya yang suka bersaksi. Ayo mari ke gereja yuk.
Itu kesaksian yang paling sederhana. Kamu gereja di mana? Tidak pernah gereja. Ayo mari ke gereja yuk. Itu kesaksian yang paling sederhana. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak orang lain beribadah itu bagian dari kesaksian. Amin. Masih suka ajak orang datang gereja? Atau sering diajak? Kalau sering diajak berarti kita belum bertumbuh. Tapi kalau suka mengajak berarti bertumbuh. Ajaklah orang, bersaksilah. Amin. Pada orang lain. Supaya banyak jiwa-jiwa baru datang dan bergereja di sini. Amin. Ada yang baru pertama kali beribadah di sini dengan kita? Ada yang baru pertama kali beribadah? Ada? Yang baru pertama kali? Puji Tuhan, ada satu orang. Ya. Ada dua orang. Luar biasa. Karena ada orang yang ajak, karena ada orang yang bersaksi, jadi mereka ada di sini. Saya sudah ajak-ajak orang Pak Pendeta, tapi tidak datang-datang. Ajak saja. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati mereka. Amin. Sebab yang menarik orang untuk datang kepada Tuhan itu Roh Kudus. Mengapa banyak orang percaya malu bersaksi? Karena kalau saya bersaksi juga dia tidak bertobat, bagaimana? Dengar Bapak Ibu, pertobatan itu bukan kerja kita. Orang berubah itu bukan kerja kita. Tugas kita bersaksi, amin. Yang membuat orang percaya atau tidak Roh Kudus. Jadi jangan malu bersaksi. Jangan malu bersaksi, bersaksi saja. Makanya ada lagu Pentakosta bilang begini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, yang itu sekarang sudah mulai hilang dari gereja. Yang itu sudah mulai hilang dari gereja sekarang ini. Bersaksi. Oleh karena itu, pulang dari tempat ini, jadilah jemaat yang bersaksi. Yang ajak orang ketemu Tuhan, ajak orang berubah, ajak orang berjumpa dengan Tuhan, ajak orang ke gereja. Amin. Amin. Bawa jiwa-jiwa. Makanya firman Tuhan berkata, setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebab ada OKT Bapak Ibu sekalian di sekeliling kita. Apa itu OKT? Orang Kristen terhilang. Iya. Ada OKT, orang Kristen terhilang. Kemudian dalam kesaksian kita, kalau dalam istilah pemuridan, ada OPB, orang percaya baru. Ada jiwa baru, tapi lebih kebanyakan di antara kita yang di sekeliling kita, OKT, orang Kristen terhilang. Siapa yang akan cari mereka? Siapa? Bilang sama tetangga di samping kiri kanan, kamu yang cari mereka. Bilang saja, kamu yang harus bawa OKT, orang Kristen terhilang. Ya, OKT, orang Kristen terhilang. Ingat ini Bapak, OKT, orang Kristen terhilang. Tapi saya dan saudara semua di sini bukan OKT. Amin. Ya. Ini semua orang Kristen yang sudah ditemukan, gitu ya. Bukan yang terhilang, tapi yang sudah ditemukan. Saya berdoa hari ini Tuhan memberkati saya dan saudara. Sebentar kita akan masuk ruang perjamuan.